Polda Sumatera Barat mendirikan dapur umum guna menyuplai kebutuhan makanan bagi tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi dan pencarian para pendaki korban erupsi Gunung Merapi. Setiap harinya, dapur umum menyediakan 1.000 bungkus nasi. Selain dapur umum, warga sekitar Nagari Batu Palano juga ikut membantu menyediakan makanan bagi personil tim SAR gabungan dan relawan yang terlibat dalam proses pencarian korban. Hingga Rabu pagi, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 74 dari 75 pendaki korban erupsi Merapi. 52 orang dievakuasi selamat, sementara 22 lainnya dievakuasi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Hanya tersisa 1 korban meninggal dunia yang belum berhasil dievakuasi. Untuk yang kami masak ini diuntukkan buat rekan-rekan kita yang bertugas mengevakuasi di lapangan seperti personil Brimob, kemudian ada Polres, kemudian ada Sabara Polda, kemudian TNI, kemudian ada Basarnas dan BNPB. Gabungan, jadi semuanya gabungan. Kami memasak setiap harinya sekitar 500 porsi. Nanti malam kita masak, pagi kita bagikan. Jadi rekan kita yang berangkat ini membawa bekal 2 kali ya, 2 bungkus dalam tasnya, jadi nggak turun lagi. Jadi setelah selesai evakuasi, mereka langsung turun. Informasi lebih lanjut soal evakuasi korban erupsi Gunung Merapi, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rio, untuk siang ini update-nya bagaimana soal evakuasi pendaki Gunung Merapi? Ya, pas sekali dan juga saudara, tadi pagi tim SAR gabungan sudah kembali melakukan penyisiran untuk melakukan evakuasi 1 korban yang masih tersisa di Gunung Merapi. Itu untuk tim SAR dilepas dari posko Batu Palano ini. Mereka disebar sebanyak 50 orang, dibagi menjadi 2 tim, melakukan penyisiran. Sepanjang mencari 1 orang korban ini, tim SAR juga melakukan penyisiran jika ada kemungkinan korban-korban lainnya yang tidak terdata. Demikian, Pascalis. Oke, ini selain evakuasi yang masih terus dilakukan, hingga Selasa malam kemarin informasinya 16 jenazah sudah teridentifikasi. Bagaimana dengan jenazah lainnya? Ya, sejauh ini tim dari DVM Polda Sumbar masih terus melakukan identifikasi hingga siang ini sekitar pukul 11.35 ini belum ada update data terbaru. Jadi masih sekitar 16 orang ini yang telah teridentifikasi dan mereka juga sudah dilakukan proses pemulangan. Kemarin di tengah malam sekitar pukul 22 itu sudah 7 dari 11 yang berhasil dievakuasi sudah diambil oleh pihak keluarga. Demikian, Pascalis. Oke, ini BNPB juga sebenarnya sempat menyebut harusnya ketika status Gunung Merapi ini ditentukan atau diputuskan waspada, tidak boleh ada pendakian. Tapi ternyata ketika hari kejadian ada 75 pendaki naik ke puncak gunung. Ini sudah adakah informasi soal ini, Rio? Ya, ini Gunung Merapi ini memang sering terjadi erupsi, tapi tidak ada yang sebesar ini. Ini juga cukup lama. Jika terjadi erupsi kecil-kecil, biasanya memang selalu ditutup. Tapi ketika dia sudah reda, ini pendakian kembali dibuka dengan ketentuan tetap para pendaki ini dilarang memasuki area 3 kilometer dari kawah, karena ini kan area yang berbahaya, mengingat Gunung Merapi berada pada level waspada level 2. Demikian, Pascalis. Informasinya juga ini sekaligus mengonfirmasi, Rio, ada kabar bahwa di korban yang menjadi korban meninggal ada 2 anggota polisi, betulkah? Ya, Pascalis, dari 75 pendaki yang terdata melakukan pendakian ketika erupsi terjadi, 2 diantaranya merupakan personel Polda Sumbar. Tetapi 1 berhasil dievakuasi selamat pada Minggu malam. Dia hanya mengalami luka karena kerikil di bagian kepala dan itu sudah dirawat dan sudah diperbolehkan pulang. Sementara 1 orang lagi ini masuk dalam daftar 17 orang yang berhasil dievakuasi kemarin, masuk dalam 17 pendaki yang meninggal yang berhasil dievakuasi kemarin dan sudah dilakukan identifikasi pada Selasa malam dan dia sudah dipulangkan dan diambil oleh pihak keluarga. Demikian, Pascalis. Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.